Westernisasi adalah sebuah arus besar yang mempunyai jangkauan politik, sosial, kultural, dan teknologi. Arus ini bertujuan mewarnai kehidupan bangsa-bangsa, terutama kaum muslimin, dengan gaya barat. Dengan cara menggusur kepribadian muslim yang merdeka dan karakteristiknya yang unik. Kemudian kaum muslimin dijadikan tawanan budaya yang meniru secara total peradaban barat. Sejarah berdiri dan tokoh-tokohnya. Pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 orang-orang yang berpandangan timur, di dunia Islam, mulai memodernisasi dan memperkuat tentara mereka dengan cara mengirim kader-kadernya ke negara-negara Eropa, atau dengan mendatangkan para ahli dari Barat untuk mengajar dan membuat perencanaan bagi kebangkitan modern. Hal ini dilakukan dalam rangka menghadapi usaha keras orang-orang Barat dalam memperluas pengaruh kolonialisme mereka sesudah masa kebangkitan Eropa. Sultan Mahmud II telah menguasai Janizari, prajurit Turki pada masa Khilafah Utsmaniyah tahun 1826 Miladiah dan menginstruksikan kepada orang-orang militer dan sipil supaya memakai pakaian Eropa. Tahun 1255 Hijriah atau 1839 Miladiah Abdul Majid, salah seorang penguasa Kesultanan Utsmani, mengedarkan sebuah brosur yang isinya memperbolehkan non-muslim menjadi anggota dinas militer. Malah Sultan Salim III mendatangkan para teknisi dari Swedia, Perancis, Hongaria dan Inggris dalam rangka mendirikan sebuah akademi militer dan angkatan laut. Muhammad Ali, gubernur Mesir yang berkuasa tahun 1805 Miladiah, membentuk pasukan tentara sistem Eropa. Selain itu ia sengaja mengirim tenaga-tenaga Al-Azhar ke Eropa untuk mendalami berbagai disiplin ilmu. Ahmad Basha I membangun tentara reguler di Tunisia. Kemudian ia membangun akademi militer yang pengajarnya dari perwira-perwira Perancis, Italia dan Inggris. Tahun 1852 Miladiah dinasti Qajar di Iran membuka sebuah akademi model barat, yaitu Akademi Sains dan Seni. Perjalanan westernisasi dapat ditelusuri sejak tahun 1860 Miladiah ketika gerakan ini memulai aktivitasnya di Lebanon melalui para zending Kristen. Dari sanalah kemudian merambat ke Mesir di bawah naungan Hudaywi Ismail yang akan menjadikan Mesir sebagai bagian dari Eropa. Selanjutnya pada tahun 1284 Hijriah atau 1867 Miladiah, Hudaywi Ismail menemui Sultan Utsmani Abdul Aziz di Perancis ketika memenuhi undangan Raja Napoleon III menghadiri acara festival Perancis. Mereka berdua berjalan mengikuti arus peradaban Barat. Rifah Tohtowi dikirim untuk belajar di Perancis. Di sana ia tinggal selama 5 tahun, 1826 sampai 1831 Miladiah. Sarjana lain yang bertugas belajar di Perancis ialah Khairuddin Al-Tunisia. Di Perancis ia menghabiskan waktu 4 tahun, 1852 sampai 1856 Miladiah. Setelah kembali keduanya menyebarkan ide-ide untuk menata masyarakat dengan dasar sekularisme rasional. Sejak tahun 1830 Miladiah para sarjana lulusan Eropa yang telah kembali ke negeri masing-masing mulai menerjemahkan buku-buku Voltaire, Rousseau, Montesquieu dan lain-lain. Penerjemahan ini bertujuan menyebarkan pemikiran Eropa yang memberontak menentang agama, yang muncul pada abad ke-18. Cromer mendirikan Akademi Victoria di Iskandaria. Tujuannya ialah untuk mendidik generasi anak-anak pejabat, tokoh dan pembesar dengan pola Inggris agar mereka bisa menjadi alat transformasi dan penyebaran peradaban Barat di masa mendatang. Lord Lloyd, Gubernur Jenderal Inggris di Mesir, ketika meresmikan akademi tersebut pada tahun 1836 mengatakan, untuk menginggriskan mereka tidak memerlukan waktu lama, terutama jika ada 10 orang yang terpercaya di antara dosen dan mahasiswa-mahasiswanya. Orang-orang Nasrani Syam adalah orang yang pertama kali melakukan kontak dengan para zending dan misi Kristen serta menerima kebudayaan Perancis dan Inggris. Mereka juga menggalakkan sekularisme liberalistik. Mengapa demikian? Mereka tidak memiliki loyalitas kepada Daulah Islamiyah. Hal itu mewujud dalam kekaguman mereka terhadap Barat dan seruan mereka supaya mengekor dan mengikuti cara-cara Barat. Fenomena ini muncul pada surat-surat kabar yang mereka terbitkan. Nashif Yazji, 1800 sampai 1871 Miladiah, dan anaknya, Ibrahim Yazji, 1847 sampai 1906 Miladiah,
mempunyai hubungan kuat dengan para misionaris Anglikan Amerika. Butrus Bustani, 1819 sampai 1883 miladiah, pada tahun 1863 miladiah mendirikan sebuah sekolah bahasa Arab dan sains modern. Dengan demikian ia adalah orang Masehi pertama yang menyeru kepada Arabisme dan nasionalisme. Slogan yang didengungkannya ialah, cinta tanah air sebagian dari iman. Ia menerbitkan sebuah harian berbahasa Arab Al-Janan pada tahun 1870 miladiah. Harian ini sempat hidup selama 16 tahun. Resminya ia menjadi penerjemah pada konsulat Amerika di Beirut. Bersama dua orang Amerika, Smith dan Van Dyck, ia menerjemahkan Protestantisme bagi Taurat. Tokoh lain ialah Jurji Zaidan, 1861 sampai 1914 miladiah, seorang pendiri majalah terkenal Al-Hilal di Mesir tahun 1892 miladiah. Ia dikenal sebagai orang yang luas hubungannya dengan misionaris Amerika. Ia merupakan penulis roman dan novel sejarah yang penuh dusta dan membuat tuduhan palsu terhadap Islam dan umatnya. Sulaiman Takla, pendiri harian Al-Ahram di Mesir. Ia merupakan anak didik Van Dyck, seorang zending Kristen di Lebanon. Kemudian pada tahun 1884 harian tersebut pindah ke Mesir. Jamaluddin Al-Afghani, 1838 sampai 1897 miladiah, seorang laki-laki yang peranan-peranannya dipandang aneh. Kehidupannya penuh misteri. Ia banyak melanglang buana di dunia Islam, baik di timur ataupun di barat. Ia termasuk orang yang berhasil memasukkan sistem perkumpulan rahasia modern ke Mesir dan menjadi salah satu anggota perkumpulan Freemasonry. Selain itu ia dikenal sebagai orang yang sangat erat hubungannya dengan Mr. Blunt dari Inggris. Tentang Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridho berkata, ia cenderung kepada faham wihdatul wujud. Sedangkan persepsinya tentang asal-usul manusia ia berteori mirip dengan Darwin. Muhammad Abduh, 1849 sampai 1905 miladiah, salah seorang murid Afghani yang paling menonjol dan pembantu dekatnya dalam mengasuh majalah Al-Uwatul Wuthqa. Dia dikenal sebagai orang yang punya hubungan baik dengan Lord Cromer dan W.S. Blunt. Aliran Muhammad Abduh, termasuk di antaranya Rashid Ridho, adalah menyeru penghantaman taklid dan menuntut supaya hukum Islam ditinjau kembali. Dari fatwa-fatwa mereka muncul pula beberapa pendapat yang bersandar pada takwil terhadap nas-nas yang jauh dari batas toleransi. Tampaknya Abduh ingin mentakwil nas-nas yang dapat mendekatkan Islam dengan peradaban Barat. Selain itu ia juga menyerukan dimasukkannya materi sains modern ke Universitas Al-Azhar. Sebuah upaya mengembangkan dan memodernisasi Al-Azhar, katanya. W.S. Blunt, seorang orientalis kenamaan yang tak asing bagi dunia Arab. Ia bersama istrinya berkeliling di dunia Arab dengan memakai pakaian Arab dan menyeru nasionalisme Arab serta mendirikan Khilafah Arabiyah sebagai upaya menghancurkan persatuan Islam. Qasim Amin, 1865 sampai 1908 miladiah, salah seorang murid Abduh, menyerukan pembebasan wanita dan membolehkan bekerja secara aktif di berbagai instansi dan lapangan-lapangan kerja lainnya. Ia telah menulis buku Tahrirul Mar'ah, Kebebasan Wanita, pada tahun 1899 miladiah dan buku Al-Mar'atul Jadidah, Wanita Modern, pada tahun 1900 miladiah. Said Zaghloul, Menteri Pendidikan Mesir tahun 1906 ini, banyak dipengaruhi pemikiran Abduh. Ia dikenal sebagai orang yang benar-benar menerapkan ide Usang Cromer. Ia juga menyerukan didirikannya sekolah peradilan Islam. Tujuannya ialah untuk membuat saingan Al-Azhar dalam pengembangan pemikiran Islam. Ahmad Lutfi Said, 1872 sampai 1963 miladiah, salah seorang tokoh pendiri Partai Al-Ahraru Dusturiyin, orang-orang konstitusi bebas, yang secara politis memisahkan diri dari Said Zaghloul. Ia terkenal sebagai orang yang bersemangat menyerukan fanatisme kedaerahan yang sempit. Dialah pencetus sebuah slogan yang populer pada tahun 1909 di Mesir, Mesir untuk Mesir. Ia pernah menjadi pejabat urusan persatuan Mesir sejak pemerintah Mesir menyerahkannya pada tahun 1916 sampai kira-kira tahun 1941 miladiah.
Tokoh lain yang tidak asing lagi bagi ide pembaratan di dunia Islam ialah Thoha Hussein, 1889 sampai 1973 miladiah. Ia merupakan murid langsung Durkheim. Dua bukunya berjudul Al-Shirul Jahili dan Mustaqbalul Saqafah fi Masr. Syair jahiliyah dan masa depan kebudayaan di Mesir, dinilai mengandung ide-ide dia yang paling berbahaya yang disebarkannya. Dalam Al-Shirul Jahili halaman 26 ia berkata, Taurat telah menceritakan kepada kita tentang Ibrahim dan Ismail. Juga Al-Quran. Tetapi diceritakannya dua nama tersebut di dalam Taurat dan Quran belum cukup menjadi bukti keberadaan dua tokoh tersebut secara historis. Selanjutnya dia mengatakan, orang-orang Quraisy benar-benar siap menerima mitologi ini pada abad ke-8 Masehi. Di tempat lain, dalam bukunya itu, dia meniadakan mata rantai nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pembesar-pembesar Quraisy. Dalam satu ceramahnya tentang sastra dan bahasa, ia mengawali dengan memuji Allah dan membaca sholawat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia berkata, sebagian pendengar mungkin akan mentertawakan saya setelah mendengar ceramah ini. Karena saya mengawali ceramah ini dengan memuji Allah dan membaca sholawat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hal yang bertentangan dengan tradisi zaman modern. Kemajuan westernisasi berkembang pesat setelah orang-orang Ittihad, Persatuan, menguasai pemerintahan Turki Utsmani dan jatuhnya Sultan Abdul Hamid pada tahun 1924 miladiah. Kemudian pada tahun 1924 miladiah pemerintahan Turki baru yang dipimpin Kemal Atatürk menghapus sistem Khilafah Utsmaniyah. Perubahan inilah yang menyeret Turki ke jurang sekularisme modern. Dengan keras dan kejam gerakan westernisasi dalam segala bentuknya dipaksakan di bumi Turki. Pada tahun 1925 buku Ali Abdur Razik berjudul Al-Islam wa Ushulul Hukmi, Islam dan Pokok-Pokok Pemerintahan, terbit di Mesir. Buku ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan Urdu. Di dalam buku ini pengarang berusaha keras meyakinkan pembaca bahwa Islam hanyalah agama, bukan negara. Tetapi pemikiran semacam itu tidak berkembang di dunia Islam. Misalnya Smith menunjuk dia ketika mengatakan bahwa kebebasan sekularistik dan internasionalisme tidak akan berkembang di dunia Islam kalau tidak ditafsirkan secara Islam yang dapat diterima. Buku Al-Islam wa Ushulul Hukmi telah dilarang terbit dan pengarangnya dinyatakan harus dihukum oleh ulama Al-Azhar pada tanggal 12 Agustus 1925. Pikirannya mendapat tantangan keras dari kelompok ulama. Ia pernah memimpin majalah Robitoh Syarqiyah dan mengadakan upacara penganugerahan penghargaan untuk Ernest Renan di Universitas Mesir. Upacara ini diselenggarakan dalam rangka memperingati 100 tahun meninggalnya orientalis tersebut. Ernest Renan adalah orientalis yang gigih menyerang orang-orang Arab dan kaum muslimin. Mahmud Azmi, salah seorang propagandis Fir'aunisme terbesar di Mesir ini, belajar tentang orientalisme kepada Durkheim. Ia pernah berkata kepada Muhammad Azmi, jika Anda berbicara masalah ekonomi, maka jangan sebut-sebut syariah. Jika Anda membicarakan syariah, jangan sebut-sebut ekonomi. Pendukung westernisasi lain ialah Mansur Fahmi, 1886 sampai 1959 miladiah. Ia pernah mengajukan disertasi doktornya kepada Levi Bruch yang berisi serangan terhadap sistem perkawinan dalam Islam. Temanya ialah tentang keadaan wanita dalam tradisi Islam. Di dalam disertasinya itu ia berkata, Muhammad telah membuat undang-undang untuk semua manusia, tetapi untuk dirinya sendiri banyak perkecualiannya. Lebih lanjut dia menyatakan, hanya saja ia, Muhammad, telah meringankan mahar dan saksi untuk dirinya sendiri. Tetapi pada tahun 1915 dia sendiri mengkritik gerakan westernisasi. Ia mengakui terus terang terhadap kesalahan-kesalahan pemikirannya yang telah dibawa oleh Thoha Hussein bersama alirannya. Ismail Mzahar, salah seorang tokoh aliran westernisasi, majalah Al-Ushur, yang kemudian berubah menjelang masa kebangkitan modern. Salah seorang murid Thoha Hussein yang terkemuka ialah Zaki Mubarak. Ia banyak belajar kepada orang-orang orientalis. Ia pernah menulis disertasi tentang Ghazali dan Ma'mun. Dalam disertasinya itu ia menyerang Ghazali habis-habisan. Tetapi kemudian ia sadar kembali dan menulis sebuah artikel yang terkenal, sebagai kritik atas disertasinya sendiri, berjudul Ilaika Atadiru Ayuhal Ghazali, Aku Mohon Maaf Padamu Wahai Ghazali.
Muhammad Hussein Haikal, 1888 sampai 1956 miladiah, pemimpin redaksi harian Siyasah. Ia termasuk tokoh westernisasi yang menonjol. Ia dikenal sebagai seorang yang mengingkari peristiwa Isra dan Miraj, baik dengan ruh ataupun dengan jasad. Pengingkarannya itu bertolak dari pandangan rasionalistik, Hayatul Muhammad. Tetapi kemudian dia dinilai berubah menjadi sangat moderat. Dalam kata pengantar buku Fi Manzilil Wahyi, ia mengungkapkan orientasi barunya di dalam pemikiran Islam. Amin Huli adalah dosen ilmu tafsir dan balaghah di Universitas Mesir yang selalu mempromosikan ide-ide Toha Hussein dalam mempropagandakan pengkajian Al-Quran melalui pendekatan sastra murni, tanpa mengindahkan aspek keagamaan. Sepak terjangnya berjalan sampai tahun 1949 dan berakhir setelah dibongkar habis oleh Mahmud Shaltut. Shibli Shumail, 1860 sampai 1917 miladiah, seorang penganjur sekulerisme yang menggebu-gebu dalam menyerang nilai-nilai agama dan akhlak.